10 tsunami terdahsyat di Indonesia, jumlah korban dan dampaknya. Sebagai negara kepulauan yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia menghadapi ancaman nyata dari bencana tsunami. Letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudera Pasifik, menjadikannya rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya penduduk yang bermukim di kawasan pesisir. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejak tahun 416 hingga 2023, tercatat 186 peristiwa tsunami di Indonesia. Beberapa di antaranya merupakan bencana besar dengan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Berikut adalah 10 tsunami terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, berdasarkan jumlah korban jiwa. 1. Aceh, tahun 2004. Peristiwa bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 merenggut lebih dari 170.000 korban jiwa. Kejadian ini bermula dari gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang meluluh lantakkan sebagian besar wilayah di Aceh. Tak berselang lama, masih di hari yang sama, serangkaian gelombang tsunami pun kemudian menghantam daratan Aceh. Ketinggian gelombang tsunami diperkirakan mencapai 30 meter dan turut melanda daerah-daerah sekitar pantai barat Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain korban jiwa, peristiwa ini pun ditakar menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai 51,4 triliun rupiah. Pantai Lampung, in the year 1883, witnessed a catastrophic event on the 27th of August. This disaster was a direct consequence of the Krakatau volcano eruption, located around the Sunda Strait. Astonishingly, at least 35,500 people fell victim to the massive tsunami waves, which reached heights of about 36 meters. Historical records mark this as the largest volcanic tsunami ever recorded. It's not surprising, considering that the Krakatau eruption itself was the most massive volcanic eruption in history. The explosion was so loud that it was heard in several neighboring countries, including Australia. Now, let's move to Pulau Flores in 1992. The tsunami that struck the central and eastern parts of Flores devastated numerous buildings and claimed the lives of over 1,500 people. Additionally, around 500 individuals were reported missing in the disaster that occurred on the 12th of December, 1992. According to BMKG, the sea waves, ranging from 6 to 25 meters high, were initially triggered by a 6.8 magnitude earthquake detected at a depth of 36 kilometers in the Sawu Sea. Many schools, places of worship, and other public facilities were destroyed in this tragic event. On to Pulau Banda, specifically Pulau Seram, where a tsunami struck on the 30th of September, 1899. This incident unfolded in the dead of night, catching many residents in their sleep. Tragically, at least 3,864 people lost their lives. The earthquake that preceded the tsunami caused panic among the majority of Pulau Seram's inhabitants. Not long after the tremors, tsunami waves ranging from 1.7 to 9 meters high shocked the residents once again, causing significant damage to the affected areas. Pada tahun 1674, peristiwa tsunami melanda daratan wilayah Maluku dan mengakibatkan 2.500 orang menjadi korban jiwa karena terkena dampak dari gelombang tersebut. Peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Cina, yang biasa juga dikenal dengan sebutan Imlek. Momen yang seharusnya menjadi perayaan yang bahagia berubah menjadi kesedihan kala bencana yang terduga ini datang. Berdasarkan situs Springer Link, dituliskan bahwa ketinggian gelombang air pada bencana tersebut mencapai 100 meter, sehingga menjadi salah satu bencana tsunami paling mematikan di Indonesia. Peristiwa yang satu ini terjadi dalam kurun waktu yang belum cukup lama, yakni sekitar 6 tahun yang lalu. Tepatnya terjadi pada tanggal 28 September 2018. Beberapa wilayah diantaranya Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Mutong
turut terkena dampak dari peristiwa bencana ini. Berdasarkan catatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya 4.845 orang menjadi korban dari gelombang air laut yang datang setelah gempa berkekuatan 7,7 SR ini. Diperkirakan pula sebanyak 172.999 orang mengungsi, disebabkan dari rusaknya 110.214 rumah warga. Peristiwa yang terjadi pada 22 November 1815 ini kerap pula disebut sebagai Gejer Bali, yang diartikan sebagai getaran gempa bumi yang mengakibatkan pegunungan retak longsor. Peristiwa gempa tersebut kemudian menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan 10.253 orang meninggal. Diperkirakan kekuatan dari gempa tersebut mencapai magnitudo 7,5. Hal tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa dengan goncangan terbesar yang mengakibatkan korban jiwa terbanyak dibandingkan gempa-gempa berkekuatan lainnya di wilayah Bali. Bagian selatan Pantai Pangandaran pernah terkena sapuan dari gelombang tsunami pada tanggal 17 Juli 2006. Menurut BMKG, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang berpusat di kedalaman kurang dari 30 km dan terletak di sebelah selatan wilayah Pameumpok, merupakan penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut. Terletak di lepas pantai Sumatera Barat dan berposisi dikelilingi langsung oleh lautan, menjadikan Kepulauan Mentawai memang cukup rawan mengalami bencana serupa tsunami. Salah satu yang terparah pernah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, yang disebabkan oleh getaran gempa berkekuatan 7,2 skala Richter. Dari data yang dihimpun oleh BNPB, tercatat sebanyak 534 orang menjadi korban meregang nyawa dan luka-luka. Terdapat pula 11.425 orang yang mengungsi dampak dari rusaknya bangunan dan rumah yang mereka tinggali. Berbagai bantuan, baik itu dari pemerintah maupun lembaga kemanusiaan, diterjunkan dalam menangani permasalahan yang diakibatkan. Tsunami Banyuwangi pada 3 Juni 1994 terjadi disebabkan dari gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter yang melanda daerah sekitar Banyuwangi. Tak lama berselang dari gempa tersebut, pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, gelombang setinggi 10 meter kemudian menghantam pesisir Banyuwangi, tak terkecuali tembok-tembok rumah warga dari sekitar wilayah tersebut. Peristiwa bencana tsunami yang juga berdampak pada sepanjang pantai Banyuwangi hingga Pacitan ini mengakibatkan 250 orang meninggal dan 127 orang hilang. Tak sedikit bangunan dan perahu rusak terbawa arus. Setidaknya sekitar 1.500 rumah rusak dan 278 perahu hilang menuju laut. Indonesia's vulnerability to tsunamis highlights the importance of disaster preparedness and mitigation efforts.